adik-adik. Semua sudah siap beribadah. Ayo bangkit berdiri. Selamat pagi semuanya. Ku mau berakar. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Hari ini adalah hari Minggu. Hari di mana Tuhan mengajak kita untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan memanggil saya hari ini untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan memanggil adik-adik untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan memanggil semua orang yang percaya di muka bumi ini untuk datang beribadah kepadanya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Amin. Adik-adik, di dalam kehidupan kita harus selalu bersyukur. Sekalipun saat ini adik-adik harus tinggal di rumah belajar oleh karena COVID-19, tetapi Tuhan senantiasa menjaga kita dan Tuhan selalu menolong kita. Karena itu, di dalam segala hal kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Adik-adik, minggu yang lalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ternyata Yesus itu tidak mati selamanya, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ia mengalahkan maut. Yesus hidup selamanya. Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Yesus hidup di dalam kehidupan adik-adik. Karena itu mari kita selalu menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita nyanyikan Alive, Alive.
Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Adik-adik, sepanjang minggu ini ada hal yang kita lakukan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita sering marah-marah kepada mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, bahkan semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus sangat sedih melihat kita. Mari, saya mengajak adik-adik semua untuk datang berlutut di hadapan Tuhan sambil menyanyikan lagu Tuhanku Yesus, ampunkanlah dosaku. Tuhanku Yesus, ampunkanlah dosaku. Aku ingin menjadi anak yang baik. Amin. Kita sudah minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Karena itu, dengarkanlah berita anugerah dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar berita anugerah. Kita mau mendengar lagi petunjuk hidup baru yang menjadi pegangan kita. Nah, petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 8 ayat 19b. Firman Tuhan berbunyi demikian, adik-adik. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa. Adik-adik, tiba saatnya kita mau bermazmur. Ayo, semua pegang Alkitabnya. Tentu di rumah sebelum ibadah sudah siapkan Alkitab toh? Ayo, pegang Alkitabnya. Ayo, kakak-kakak yang lain. Alkitabnya, nah kita mau bermazmur dari Mazmur 5 ayat 4. Perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Lama. Ayo. Nah, perjanjian lama ya. Mazmur 5 ayat 4 kita mau baca sama-sama. Jadi adik-adik di rumah juga baca Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 5 ayat 4 firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Adik-adik yang di rumah dan kita semua, mari mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, dengan sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan sediakan waktu untuk kami semua bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Di dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk duduk tenang sehingga kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Apakah semua sudah percaya adik-adik yang ada di rumah? Ternyata ada murid-murid Tuhan Yesus yang belum percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada 2 murid Tuhan Yesus yang memilih untuk kembali ke kampung halamannya karena dia merasakan
kesedihan, kecewa, dan hilang harapannya bahwa Yesus yang dulu mereka banggakan memiliki kuasa, ternyata ia disalibkan, mati. Tetapi adik-adik, ketika murid-muridnya di dalam perjalanan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, Tuhan Yesus hadir di dalam perjalanan mereka. Yesus menyapa mereka. Apa yang mereka sedang perbincangkan di dalam perjalanan mereka? Yesus mendengarkan semua keluhan dari murid-muridnya. Murid tersebut bernama Kleopas. Ia menyampaikan kesedihannya bahwa Yesus yang dia banggakan, yang akan menyelamatkan bangsa ini, ternyata dia dihukum, disalib, dan mati. Tetapi mereka merasakan hal yang sangat mengherankan. Ternyata murid-muridnya dan ada Maria dan perempuan yang lainnya menyatakan bahwa Yesus telah hilang dari kubur. Dan ada malaikat yang menyampaikan bahwa dia telah hidup. Di dalam perjalanan menuju ke kampung halamannya adik-adik, Kleopas tidak mengenal siapa yang sedang bersama dengan dia, yaitu Yesus. Karena di dalam hatinya sangat merasakan kesedihan, kecewa, dan hilang harapannya. Yesus memberikan semangat bagi mereka. Yesus memberikan semangat bahwa Yesus memang harus menderita. Tapi setelah itu, ia akan menyatakan kuasanya. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan. Bukan hanya memberikan semangat kepada murid-muridnya, tetapi Yesus hadir memberikan ingatan yang baik lagi kepada mereka. Ketika tiba di kampung halamannya, Yesus juga tinggal bersama dengan kedua muridnya. Pada saat itu, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya. Setelah dari itu, ketika mereka selesai berdoa, murid-murid Tuhan Yesus membuka matanya dan tidak menemukan Yesus lagi. Satu berkata kepada yang lain, "Hatiku merasa sangat semangat ketika bersama dengan dia berjalan menuju ke kampung kita." Satu dan yang lain pun berkata demikian. Setelah dari itu adik-adik, mereka kembali ke Yerusalem, menyampaikan kabar sukacita ini bahwa Yesus benar-benar hidup. Yesus telah hidup. Ia menyampaikan kabar sukacita ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, banyak hal yang membuat hati kita sedih, membuat kita kecewa dan tidak memiliki harapan lagi. Mari kita datang kepada Yesus. Yesus yang telah hidup. Yesus yang akan memberi semangat kepada kita. Yang akan menyatakan kuasanya, akan senantiasa memberikan kesehatan yang baik untuk menjalani kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Judul cerita kita pagi hari ini, Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Adik-adik yang ada di rumah, bersama-sama kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita membaca Alkitab. Mari kita buka dari Injil Lukas pasal 24
ayat 13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Itulah bahan cerita kita pada saat ini, dan mari kita membaca bersama-sama ayat 34 sampai 35. Kita mulai. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita baca, dan semuanya ada di dalam Alkitab, surat cinta dari Tuhan untuk kita semua. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, kasih Tuhan dalam kehidupan kita sangat besar. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1a berbunyi, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Mari kita memberikan persembahan kita. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian, ucap syukur pada Tuhan. Anak-anakku, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Ayo semuanya ambil posisi berdoa, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat senang hari ini dan kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi ini di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita dari kakak yang sudah bercerita tentang firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Kami berdoa Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus menjaga kami anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing. Semoga kami selalu sehat. Kami juga berdoa semoga papa, mama, kakak, adik
kakek, nenek, semua orang-orang di sekitar kami juga selalu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Kami sangat rindu untuk datang ke gedung gereja bersekolah minggu. Kami juga sangat rindu untuk berkumpul dengan teman-teman kami di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru kami. Kami berdoa semoga virus corona cepat selesai di negara kami, bahkan di dunia ini. Kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menghilangkannya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami. Semoga Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara Bapak Presiden kami, semua pemerintah kami sampai di Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Semoga mereka selalu dipeliharakan oleh Tuhan Yesus untuk memerintah kami dengan baik. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Semoga Engkau selalu mendengarkan kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, sekarang mari kita berdiri. Ayo semua adik-adik berdiri. Dalam posisi berdiri kita lakukan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Anak-anakku sekalian, Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri adik-adik, kita akan menaikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang ibadah kita. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus, karena kita percaya Tuhan Yesus akan bersama kita untuk selama-lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mari kita gerakkan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi. Mau berakar. Kami guru-guru sekolah minggu Gereja Toraja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tetap rajin belajar di rumah ya. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan rajin berdoa. Dan